Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa menjalankan sholat Isya dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul qiyamah, dan semoga syafaat beliau untuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana kita mengenal beliau dikenal dengan sebutan Abul Anbiya wal Mursalin. Apa itu terjemahnya? Bapaknya para nabi dan para rasul. Itulah julukan atau istilah laqab ya yang diberikan, yaitu bahwa Nabi Ibrahim ini dikenal dengan bapaknya para nabi dan para rasul. Kemudian ketika kita membahas tentang sejarah atau apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya, ternyata itu bisa kita gunakan juga, kita manfaatkan untuk menjadi sebuah metode cara bagaimana kita ini mendidik putra-putri kita. Misalnya kemarin yang belum saya sampaikan ya, sebenarnya ada sebuah metode yang Nabiullah Ibrahim sampaikan kepada kita sekalian, bagaimana cara menjadikan anak keturunan kita ini adalah menjadi anak yang soleh dan solihah ya. Yang pertama, secara garis besar saya sampaikan, beliau ini ternyata kan memilih calonnya ibu ya, anak-anaknya beliau ini orang yang betul solihah. Nah, jadi mencari calon ibu yang solihah, yaitu Ibu Siti siapa kemarin? Ibu Siti Hajar ya, itu adalah seorang wanita solihah, dan itu memang pilihan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui restu dan izin daripada Ibu Siti Sarah ya, karena memang untuk menghadirkan seorang wanita yang solihah namanya Ibu Siti Hajar ini, yaitu tidak lepas daripada didikan atau istilahnya di bawah lembaga pendidikan rumah tangga Nabiullah Ibrahim yang langsung sebagai gurunya istilahnya Ibu Siti Sarah ya. Baik, bahasa yang saya hormati, yang pertama, jadi ternyata ketika akan mencari ya bagaimana istilahnya mendapatkan anak yang soleh dan solehah, itu ya usaha yang dilakukan adalah kita cari dulu ini calon ibunya anak-anak kan itu ya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, dikatakan bahwa al-madrasatul ula al-um, jadi yang namanya pendidikan pertama kali itu adalah ibu. Jadi ibu memang betul-betul yang mengantarkan, yaitu menjadi anak yang generasi yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, yang menjadi kesimpulan apa yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu adalah bahwa Nabi Ibrahim ini menempatkan keluarganya adalah di sekitar masjid, gitu ya, di dekat masjid atau istilahnya Ka'bah Mukarramah pada saat itu. Ya, jadi istilahnya kata beliau dan doanya ini adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram ya. Jadi Allah ya Rabbi, aku ini telah menempatkan, aku ini telah meletakkan ya sebagian keturunanku, yaitu di tempat yang belum berpenghuni, yang tidak ada tanam-tanaman di situ, di sebuah lembah, yang mana itu adalah inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang mulia, dekat Masjidil Haram. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah ya Tuhanku, supaya mereka nanti akan menjadi orang yang mendirikan salat. Nah, metode yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang harusnya kita lakukan bagaimana membentuk generasi penerus yang soleh dan solehah, itu berarti menempatkan rumah kita ini adalah dekat dengan rumah ibadah kita, yaitu dengan dekat masjid atau apa? Musola, gitu ya. Jadi kita menempati sebuah tempat tinggal di mana dekat dengan masjid atau dekat dengan
musola. Untuk apa? Liyuki musola, kata Nabi Ibrahim, yaitu supaya mereka bisa mendirikan sholat. Ya, jadi ini menjadi kesimpulan bahwa ternyata untuk mendidik anak putra putri zaman sekarang, zaman milenial ini, berarti ya ayolah kita ini rumahnya harus dekat dengan masjid atau musola. Ya, ini makanya sekarang kita coba masjid atau musola An-Nur kita ini adalah satu lingkungan dengan komplek rumah di mana kita bertempat tinggal. Tapi ini kemudian bisa diharapkan bisa mewarnai. Jadi musola kita An-Nur ini bisa mewarnai daripada diri kita, keluarga kita, ya, bahkan lingkungan semua yang dalam satu RT ini, yaitu betul-betul yang saya sampaikan di acara halal bihalal kemarin, yaitu menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun luhur, ya, satu masyarakat yang betul-betul baik, yang indah, yang bagus, yang rapi, yang mana Allah adalah Ghafur, Maha Pengampun terhadap orang yang berpenghuni di sini. Baik, Bapak saya hormati, jadi ini yang kedua. Jadi metode yang disampaikan atau cara bagaimana Nabiullah Ibrahim itu adalah menjadikan putra-putri generasinya adalah soleh dan solehah, yaitu menempatkan keluarga beliau ini dekat dengan masjid, ya, dekat dengan Masjidil Haram. Kalau kita sekarang ya dekat dengan masjid atau dekat dengan musola. Baik, pertemuan sekarang saudara-saudara rahimakumullah adalah melanjutkan, bahkan ini menjadi metode juga, menjadi cara bagaimana mendidik generasi penerus kita, yaitu terdapat dalam surat As-Saffat, ya, yaitu ayatnya 100, yang insya Allah kita bahas sampai ayat 111, ya, karena ayatnya pendek-pendek jadi kelihatan banyak sekali yang kita bahas. Tapi insya Allah tidak lama nanti, ya. Jadi artinya ini nanti kita simpulkan juga sebuah metode, sebuah cara bagaimana mendidik putra-putri kita ini adalah menjadi generasi yang emas, ya, generasi yang soleh dan solehah. Mari kita lihat hadirin rahimakumullah, terdapat di dalam surat As-Saffat, yaitu ayatnya adalah ayat yang ke-100. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya diawali ayat yang 99, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Jadi ya Allah ya Rabbi, ya, ini sungguhnya aku dzahibun pergi ila rabbi menuju kepada Tuhanku, sayahdini agar Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian doanya Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas sholihin, yaitu ya Allah ya Tuhanku, berilah kepadaku anak keturunan, anak yang soleh dan solihah, ya. Jadi itu bunyi ayatnya. Sekarang kita lihat tafsirnya. Wa qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, inni muhajirun ila Rabbi min baladi qaumi ila haitsu atamakkanu min ibadati Rabbi. Ya, jadi Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku ini pindah ila Rabbi, yaitu pindah menuju kepada Tuhanku, min baladi qaumi, dari negeri atau kampung atau desa yang di situ terhadap kaumku. Jadi saat itu ternyata kaumnya Nabi Ibrahim ini kan tetap sebagaimana para nabi yang lainnya, kebanyakan mereka tidak mau taat kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, malah justru menyembah apa? Berhala, gitu ya. Makanya kemudian Nabi Ibrahim pun hijrah. Ini muhajirun ila Rabbi, sesungguhnya aku ini adalah hijrah atau pindah menuju kepada Tuhanku, yaitu min baladi qaumi, dari negeri kaumku, ila haitsu atamakkanu min ibadati Rabbi, yaitu pindah menuju ke daerah atau ke tempat di mana bisa beribadah kepada Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Ya, inilah maka ternyata para nabi dan para rasul, kebanyakan di antara mereka itu Pak, dakwahnya biasanya di tempat kediamannya nggak diterima, makanya kemudian apa? Hijrah. Termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ingat, suatu saat saya pernah menyampaikan juga bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu yang pertama kali turun, yaitu di gua apa itu? Gua Hira, itu kan. Saat itu kan didekep, ya, oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah ketakutan, khawatir betul bahwa yang mendekap atau istilahnya yang mendekat kepada beliau itu adalah sosok makhluk yang belum dikenal oleh beliau. Malaikat Jibril belum kenal saat itu, ya, dikira setan atau jin kan begitu. Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW saat itu kemudian datang kepada istri tercintanya. Siapa istrinya namanya? Ibu Khadijah radhiyallahu an. Kemudian mengatakan, zamiluni ya Khadijah, selimutilah diriku ya Khadijah istriku. Saya ini takut dan khawatir kalau yang datang tadi adalah sosok makhluk yang jahat, ya, yaitu setan yang mengganggu diriku.
Ya, maka kemudian diceritakan apa adanya bagaimana peristiwa di Gua Hira. Nah, setelah itu Ibu Khadijah mengatakan bahwa baik, engkau akan saya bawa ke anak saudaraku, yaitu pendeta, namanya pendeta Waraqah ibnu Naufal. Nah, ternyata setelah ketemu pendeta Waraqah ibnu Naufal, maka saat itu pendeta ini mengatakan bahwa yang datang kepada engkau ya Muhammad itu adalah sama dengan yang datang kepada Nabi Musa, sama yang datang kepada Nabi Ibrahim, ya, sama yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Dia adalah namus. Nah, namus ini bahasa Ibrani, ya, artinya adalah malaikat Jibril. Dia ada malaikat Jibril yang akan membawa wahyu turun kepada engkau. Dan ingat wahai Muhammad bahwa suatu saat kalau nanti dirimu diusir oleh kaummu, gitu kata Waraqah bin Naufal, maka aku akan menjadi orang yang pertama membelamu. Nah, jadi Waraqah bin Naufal ini tahu, Pak, tahu bahwa yang namanya Nabi Muhammad ini menjadi Nabi akhir zaman karena telah didatangi oleh malaikat tadi Jibril alaihis salam. Maka kemudian Waraqah mengatakan, Ibnu Naufal ini, kalau seandainya engkau suatu saat diusir oleh kaummu, ya nggak diterima dakwahmu di masyarakat sini, dan kemudian disuruh pergi atau istilah diusir, maka aku adalah orang yang pertama kali membelamu. Nah, akhirnya Waraqah bin Naufal ternyata ketika peristiwa hijrah itu dalam kisahnya sudah wafat, Pak, sudah meninggal, ya, karena beliau sudah sepuh, sudah tua, ya, matanya pun sudah rabun, ya, istilahnya sudah sangat sepuh sekali. Baik, Bapak, saudara sekalian, Ibu yang saya hormati, ternyata betul dikatakan di sini bahwa yang namanya para nabi, para rasul, mungkin menjadi tradisi atau sunnahnya mereka ini, bahwa suatu ketika di kaumnya, di masyarakatnya tidak diterima di dakwahnya, kemudian muhajir, pergi beliau, ya, pindah di tempat lain untuk bagaimana dakwahnya itu bisa diterima. Makanya dalam ayat ini dikatakan bahwa ini zahibun ila rabbi sayadini. Aku ini akan pindah, aku ini akan pergi, ya, menuju kepada Tuhanku, yang nantinya Tuhanku adalah bisa memberikan hidayah, petunjuk kepadaku. Maka dalam tafsirnya dikatakan ini muhajirun ila rabbi, aku ini akan hijrah, aku ini akan pindah, yaitu menuju kepada Tuhanku, min baladi qaumi, dari negeri kaumku yang tidak kondusif untuk menjalankan syariat Islam, gitu ya, ila haitsu atau makanan ibadatu rabbi, yaitu menuju kepada daerah, menuju kepada tempat yang mana tepat untuk beribadah kepada Rabbi Tuhanku. Baik, ini perkataan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam di saat menghadapi yaitu dakwah yang masyarakatnya menolak atau istilahnya nggak nerima daripada dakwahnya Nabi Ibrahim ini. Nah, kemudian apa yang dipanjatkan, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim berikutnya adalah kalimat yang sangat masyhur, Rabbi habli minas sholihin. Kita baca sama-sama, Pak. Rabbi habli minas sholihin. Sama-sama lagi. Rabbi habli minas sholihin. Sekali lagi langsung hafal. Rabbi habli minas sholihin. Itu kalau ingin mendoakan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, maka doa Nabi Ibrahim bisa dipakai. Ya, jadi Bapak Ibu ketika habis sholat boleh hanya dibaca, ya, atau di tengah malam, sepertiga malam ketika bangun, bacalah doa ini, ya. Doa ini adalah doa supaya anak keturunan kita ini adalah menjadi anak yang soleh dan solehah. Perlu kita ketahui, hadirin rahimakumullah, kita ini mempunyai putra putri adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa punya kemampuan untuk menjadikan anak kita menjadi sesuai dengan keinginan kita. Itu berat, kita nggak bisa begitu. Karena kita ini hanya sebagai perantara saja, terlahirnya mereka, anak kita ini di dunia adalah karena ada kita. Tapi untuk menjadikan anak kita sesuai dengan yang kita kehendaki, ya, itu tidak urusan kita, ya. Kita ini tugasnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya anak kita menjadi anak yang baik, ya, supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka tepat sekali kalau doa ini dipanjatkan, ya, di sepertiga malam misalnya, dipanjatkan setiap habis sholat itu kita baca, gitu ya. Nah, supaya anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah sesuai dengan yang kita cita-citakan, sesuai dengan yang kita idam-idamkan, ya. Jadi ini boleh dipakai, yaitu menjadi amalan rutin kita, yaitu bagaimana kita menjadikan anak yang soleh dan solehah. Fa innahu sayadulluni alal khair fi dini wa dunyaya, ya. Jadi ketika itu supaya Allah itu memberikan petunjuk, ya, dalam jalan yang benar di dalam agama maupun dalam dunia. Rabbi a'tini waladan sholihan, ya Allah ya Rabbi, berilah aku ini anak yang soleh. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim AS. Intinya metode yang ketiga menurut saya yang perlu kita lakukan supaya anak kita soleh dan solehah adalah selalu berdoa, mohon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, yang pertama metodenya mencarikan ibunya anak-anak yang baik, yaitu ibu yang solehah. Sama ketika
perempuan atau putri, berarti mencari calon bapak yang baik. Jadi walaupun di sini saya katakan calon ibu, ya otomatis ketika kita ini punya anak putri misalnya, ya sudah waktunya untuk mencarikan apa Pak? Mantu gitu ya, itu jangan sembarangan. Kita harus perhatikan ya, bagaimana harus mencarikan yaitu calon bapaknya anak ya, yaitu dengan anak atau laki-laki atau suami yang betul-betul soleh. Ini penting ya. Jadi dari anak yang atau dari laki-laki yang soleh, kemudian perempuan yang solihah, nah kalau kemudian dinikahkan, semoga menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah ini konsepnya begitu. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kalau punya tempat tinggal atau rumah gitu ya, itu harus dekat apa tadi? Masjid atau dekat musola. Ini penting sekali Pak sekalian. Makanya ketika dalam suatu perumahan kemudian belum ada masjid musola, ya dirikan dulu masjid musolanya. Ini sebuah metode, ya sebuah cara atau istilahnya sunnahnya para nabi, utamanya adalah di sini kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ternyata menempatkan keturunannya adalah dekat Masjidil Haram, ya menempatkan dekat dengan dia apa? Dekat apa? Dekat Ka'bah Mukarramah gitu ya. Baik, yang ketiga apa tadi gitu Pak? Yang ketiga itu doa tadi, Rabbi habli minas sholihin, selalu berdoa. Doakan terus Pak orang anak kita ini ya. Makanya ada beberapa orang yang saya katakan kalau mendoakan anak, kadang-kala kalau kita nasihati anak ya, kadang-kala nasihati anak dengan verbal itu kadang-kala dengan omongan susah gitu kan. Caranya bagaimana supaya diterima oleh anak? Ketika mereka tidur Pak gitu ya, di alam bawah sadarnya itulah tidak apa-apa itu kita sampaikan. Tapi berdoa dulu pada Allah. Ya Allah, saya ini mau nasihati ini sama anak saya ini. Ya, karena kalau saya nasihati dengan lisan saya yang terus langsung face to face, itu adalah menerimanya susah. Ya, atau bahkan anak sekarang kan cenderung apa Pak? Pintar berargumentasi ya, ngeyel dan seterusnya. Nah, oleh karena itu supaya masuk dan diterima dengan mudah, ya sudahlah kita nasihati tapi dengan alam bawah sadarnya ketika tidurnya, kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya beri nasihat kepada anak saya, ya, kemudian izinkan ya Allah dan mudahkan bisa diterima oleh anak saya. Sampaikan aja kepada anak kita, oleh anakku, ya, jadilah kemana yang soleh, ya, jadilah sekolahmu yang pinter, gitu kan, jadilah orang yang anak itu yang bergaul dengan yang teman-teman sejawat yang baik kan begitu ya, jangan sembarang orang dalam pergaulan remaja dan seterusnya. Nah, boleh itu bisa dipraktekkan untuk bagaimana kita ini berinteraksi dengan anak. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi ini yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita ini mendoakan anak kita ini secara rutin, ya, doakan yaitu dengan membaca Rabbi habli minas sholihin atau Pak, atau kita bacakan surat apa? Al-Fatihah itu ya. Jadi kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleh, bisa sholat itu kita, ya Allah ya Rabbi, dengan wasilah saya membaca surat Al-Fatihah, semoga anak saya yang sekarang punya cita-cita ingin diterima misalnya di Undip lah, di UGM gitu ya, atau di UNES gitu, kemudian baca Al-Fatihah. Boleh, itu namanya wasilah mendoakan anak dengan membaca Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, baca Fatihah. Baik, bahwa yang saya hormati, jadi ini yang ketiga, jadi kita doakan anak kita. Nah kemudian yang keempat, ini ayat berikutnya. Jadi saat itu ternyata doanya Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah. Bukti dikabulkannya itu apa? Ayat berikutnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabassarnahu bighulamin halim. Maka kata Allah, kami kabarkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu bighulam, dengan anak laki-laki yang halim. Halim itu adalah lemah lembut, penuh dengan kesabaran. Jadi Nabi Ismail itu dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini yaitu Ghulam Halim, yaitu anak laki-laki yang lemah lembut ya, yang bagus, yang penuh dengan kesabaran. Wabasyarnahu, kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim yaitu bi Ghulamin Halim, dengan datangnya anak yang lemah lembut. Baik, saya baca tafsirnya, fa'ajabna lahu da'watahu. Kami kabulkan kata Allah lahu kepada Nabi Ibrahim dakwatahu, doanya, wa basyarnahu bi ghulamin halim, dan kami kabarkan kepada Nabi Ibrahim yaitu bi ghulamin halim, dengan anak yang lemah lembut tadi, ay yakunu haliman fi kibarihi wa huwa Ismail, yaitu ketika sudah dewasa besar ya, dengan lemah lembut, dan namanya adalah Ismail ya. Ismail tadi menjadi apa Pak? Nabi juga Pak ya. Ismail menjadi nabi juga. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, nah ini yang tadi saya lanjutkan. Metode yang keempat, ini ayat berikutnya menjelaskan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Fanzur madza tara. Qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin.
Jadi ternyata Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, metode yang berikutnya ini adalah bagaimana ketika kita ini berbicara dengan anak-anak kita, ternyata harus metodenya dialogis, Pak. Harus istilahnya membicarakan, tidak memberikan perintah saja enggak, tapi harus apa? Ada dialog, nah ada diskusi, ada obrolan gitu ya, ada saling mengisi kan begitu ya, apalagi anak-anak usia remaja. Makanya kalau menurut pengalaman saya itu kalau dari TK sampai umur kelas 4, kelas 5, mungkin dominasi ibu itu bisa ya untuk mengendalikan atau mengarahkan mendidik putra-putri kita. Tapi kalau sudah usia remaja ya, usia kelas 5, kelas 6, bahkan sudah sanawi, SMP begitu ya, sudah SLTA, itu ternyata peran penting dari bapak itu juga lebih utama juga, karena ini adalah menunjukkan bagaimana senantiasa berlatih untuk dialog ya, berdiskusi. Maka sesibuk apapun kita Pak sebagai orang tua, jangan sampai lupa untuk senantiasa sharing ya, untuk senantiasa dialog ya, untuk senantiasa diskusi dengan anak-anak kita. Buktinya apa? Nah, ini peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Penyembelihan apa? Nabi Ismail alaihissalam. Kita lihat ini. Falamma balagha ma'u asya. Ketika anak yang terlahir namanya Ismail tadi usianya sudah sampai yang namanya asya, itu usia yang sudah mulai menuju akil balik atau menuju remaja gitu ya, sekitar umur belasan tahun lah, 11, 12 atau 13 gitu ya. Jadi falamma, maka tatkala balagha telah sampai, kemudian ma'ahu bersama dengan Nabi Ibrahim ini, Nabi Ismail adalah asya, yaitu sudah mulai usia-usia remaja. Maka kemudian berkata ini kepada anaknya Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, aku ini sedang bermimpi tadi malam ya, telah bermimpi tadi malam. Dalam mimpiku ini kok ani adbahuka, aku ini disuruh nyembelih dirimu wahai Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, fangzur madza taro, apa pendapatmu ya, menurut kamu gimana wahai Nabi, wahai Ismail, fangzur madza taro, apa pendapatmu itu ya, coba perhatikan bagaimana pendapatmu. Maka Nabi Ismail mengatakan, qala ya abah, wahai bapak, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang telah diperintahkan. Satu ajuduni ya, engkau akan menemukan diriku, satu ajuduni, engkau akan menemukan diriku, insya Allah, yaitu minas sabirin, aku termasuk orang yang sabar. Bapak sekalian, ibu yang saya hormati, jadi kalau dalam tafsirnya dikatakan falamma kabara Ismail, ketika falamma kabira Ismail, ketika Nabi Ismail sudah mulai beranjak dewasa atau remaja, wa masamahu abihi, maka saat itu Nabi Ibrahim mengajak ya untuk berjalan atau istilahnya diajak jalan-jalan begitu ya, Nabi Ismail ini. Qala lahu abuhu, maka saat Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, inni arafil manam, aku ini telah bermimpi dalam sebuah malam tidur saya ini, anni adbahuka, aku suruh menyembelihmu, fama ra'yuka, apa sih pendapatmu ya Ismail ya, waruyal anbiya haq, bahwa mimpi Nabi itu, mimpi daripada para Nabi itu hak, yaitu benar. Faqala Ismail murdiyan rabbahu, jadi maka Nabi Ismail kemudian ridho, rela rabbahu, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga baron biwalidihi, yaitu sebagai bentuk bekti ya dari seorang anak kepada orang tuanya, mu'ainan lahu ala ta'atillah, yaitu menjadi penolong bagi Nabi Ibrahim untuk menjalankan ketaatan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amdi ma amarakallahu bi min dzibhi, kerjakan wahai bapak apa yang telah perintahkan kepada engkau ya, apa yang Allah perintahkan kepadamu ya wahai bapak, min dzibhi, untuk menyembelih diriku, satajiduni insyaallah sabiran ta'iyan muhtasiban, maka engkau akan menemukan diriku wahai bapak, yaitu seorang yang sabar, seorang yang taat, serta seorang yang ikhlas dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak saudara yang saya hormati, intinya di dalam ayat ini ada sebuah pembelajaran yang harus kita ikuti, adalah bagaimana diri kita dengan anak-anak kita ini ya, utamanya tadi saya katakan anak yang sudah mulai remaja tadi, adalah mengedepankan untuk berdialog ya, mengedepankan untuk senantiasa sering sharing, berbicara
Ya, dalam hal persoalan apa saja tentang yang dihadapi oleh anak-anak kita, kita sesibuk apapun sebagai orang tua, jangan lupa untuk apa? Berdialog, untuk ngobrol, ya, untuk sharing dengan anak kita. Kita harus dekat dengan mereka, ya, supaya kita ini mudah mengantarkan mereka untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Seberat apapun yang dilakoni atau yang diperintahkan untuk menyembelih ini, Nabi Ismail ini, maka Nabi Ibrahim tentu berdialog, ya, dengan mengatakan fangzur madza tara tadi. Bagaimana pendapatku, wahai Ismail? Aku ini kok diperintahkan di dalam mimpiku untuk menyembelih dirimu. Fangzur madza tara, apalah pendapatmu ini, bagaimana itu? Qala ya abati, wahai abah, if'al ma tu'mar. Kerjakan wahai abah, apa yang telah diperintahkan kepada dirimu itu kerjakan aja. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukan diriku wahai abah. Ya, engkau akan menemukan diriku wahai bapak, yaitu termasuk menjadi orang yang sabar. Nah ini Pak, namanya anak yang soleh itu jawabannya kayak gini. Beda dengan anak yang nggak soleh, dia akan mengatakan, ngapain kok diriku masih muda, bu apa aja yang sudah tua, yang disembelihkan begitu. Itu kalau jawaban anak yang tidak soleh. Ini kan anak yang soleh, maka jawabannya kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau wahai abah, maka Allah akan menjadikan diriku ini menjadi orang yang sabar. Baik Bapak, saudara yang saya hormati, ini metode yang berikutnya. Jadi bagaimana kita jadikan anak kita ini adalah senantiasa untuk senantiasa berdialog, ya, berdiskusi atau sharing supaya kita mudah mengantarkan mereka. Baik Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala mereka berdua sudah pasrah. Tapi sebelumnya ini saya akan cerita dulu Pak. Sebelum pasrah itu ternyata begini. Nabi Ismail itu saat akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan saya ketika membaca sejarah ini ikut terenyuh itu Pak. Terenyuh itu artinya di dalam hati ikut apa ya, nangis ya, merasakan itu. Apa kata Nabi Ismail? Tapi tidak termaktub dalam tafsir ini. Saya membaca dalam sejarah itu begini. Ketika itu kemudian Nabi Ismail itu Pak sudah siap untuk disembelih, kemudian bajunya dilepas. Ketika bajunya dilepas, ya, kemudian disampaikan kepada bapaknya, wahai bapak, supaya engkau ini tega, ya, untuk menyembelih diriku, yang pertama saya minta tolong tutup mata saya. Jadi yang meminta untuk menutup matanya Nabi Ismail ini siapa? Nabi apa? Nabi Ismail itu. Jadi tutup matanya, ditutup, gitu kan? Ya, kalau matanya ditutup kan seorang ayah melihat anak yang matanya kedip-kedip itu Pak, ya. Kan apa? Nggak tega itu mesti, gitu kan? Dan Nabi Ismail minta tutup mata saya itu, ya, supaya engkau tega untuk menyembelih diriku. Kemudian yang kedua, wahai bapak, baju ini tolong nanti serahkan kepada Umi, berikan kepada ibu, berikan kepada Ibu Siti Hajar. Karena apa? Supaya beliau mengenang, ya, mengingat bahwa diriku adalah anak yang soleh, yang taat atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilepas Pak bajunya, kemudian diberikan kepada bapaknya untuk nanti diminta untuk menyerahkan kepada ibunya, yaitu kepada Ibu Siti Hajar. Hadirin rahimakumullah. Nah, setelah itu di dalam ayat di sini katakan falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka setelah mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sudah pasrah total untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian wa tallahu lil jabin, diletakkanlah, ya, pedangnya itu di pelipisnya. Jadi Nabi Ismail itu sudah menghadap kiblat, ya, kemudian sudah di kondisi miring yang sudah siap untuk disembelih. Nah, ayat berikutnya mengatakan wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kemudian kami ini kembali pada Allah. Wa nadainahu, dan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memanggil kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Nah, gitu ya. Falamma istaslama li amrillahi wa inqadalahu. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pasrah total kepada Allah menjalankan perintahnya dan betul-betul tunduk atas perintahnya, itu ya. Wa alqa Ibrahim ibnahu ala janbihi, dan telah meletakkan yang namanya pedang itu di atas pelipisnya, begitu sudah siap-siap itu Pak. Nah, kemudian liyudbihu, untuk disembelih, siap untuk disembelih. Wa nadainahu Ibrahim, maka saat itu kami memanggil kepada Nabi Ibrahim dengan mengatakan wahai Ibrahim, fitil kal halat yang asbah, yaitu dalam keadaan yang sangat luar biasa tegangnya, atau istilahnya gemetar atau menakutkan pada saat itu. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad fa'alta ma umirtu, sungguh engkau telah mengerjakan apa yang telah aku perintahkan. Ya, wa sadaqta ru'yaka, engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Kemudian inna kama jazainaka ala tasdiqika, maka sesungguhnya aku akan memberikan,
ya, yaitu pahala kepada engkau. Yaitu ayat berikutnya mengatakan qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Qad sadaqta, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin, ini semuanya adalah sungguhnya kami telah memberi pahala, akan memberi sesuatu jaza al-muhsinin kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Baik, ini adalah firman Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi kemudian apa? Inna hadzal huwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini wahai Nabi Ibrahim itu adalah merupakan ujian yang nyata, yang jelas, Pak. Coba kalau kita renungi Bapak hadirin rahimakumullah, lama nggak berputra. Nabi Ibrahim kan lama nggak berputra ya. Kalau dalam catatan sejarah itu saya lihat antara 80 sampai 86 tahun nggak punya putra itu. Ketika dengan Ibu Siti Hajar itu. Ibu Siti Sarah. Kemudian setelah itu nikah dengan Ibu Siti Hajar baru punya putra. Yaitu namanya Nabi Ismail. Ketika sudah mulai nyenengke usia-usia jelang balik ya, jelang dewasa itu, jelang remaja, kok diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih ya. Berat itu, Pak. Maka dikatakan oleh Allah itu hadza lahwal bala'ul mubin ya. Ini adalah merupakan ujian yang sangat berat ya. Innal amr bidzibkin ibnaka wa al-ibtila'u syak alladhi abana an sidqi imanika. Ujian yang berat ya yang Allah berikan kepada engkau Nabi Ibrahim, yaitu ujian yang di sini dikatakan ujian keimanan ya. Ujian keimanan, suruh menyembelih putranya. Nah, sehingga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah lanjutkan firman-Nya wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kata Allah, kami tebus, kami ganti, yaitu kami ganti dengan bidzibhin azim, yaitu dengan kibas atau domba azim yang besar. Dalam riwayat dikatakan yaitu kibasnya itu dari surga, Pak. Jadi ada binatang dari surga yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa kemudian menggantikan. Jadi Ismail kemudian dilepas, nggak jadi disembelih, Nabi Ibrahim disuruh menyembelih yaitu kibas yang dari surga tadi. Nah, ini adalah ujian keimanan ya. Allah mengatakan ini adalah ujian keimanan ya. Kemudian wa tarakna alaihi fil akhirin, dan peristiwa ini adalah menjadi contoh suri teladan kepada generasi penerus ya, kepada generasi selanjutnya. Salamun ala Ibrahim, yang mendapatkan salam penghormatan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kadzalika najzil muhsinin, dan inilah yang merupakan jaza atau istilahnya menjadi imbalan pahala bagi orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah termasuk hamba Allah al-mu'minin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini adalah sekilas sekelumit ya daripada kisah Nabi Ibrahim tentang proses penyembelihan, dan ternyata proses ini kemudian diikuti oleh syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ibadah apa? Kurban. Bagi kita sekalian yang mampu, yang diberi kelonggaran rezeki, kemudian kita mengorbankan ya dengan pakai kambing lah, pakai domba atau pakai binatang sapi, onta dan seterusnya, itu adalah melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim alaihis salam yang sampai kepada diri kita contoh, kita turun ya, kita toladani, karena memang Nabi Ibrahim itu dikatakan qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 sedang dikatakan sungguh ada uswah hasanah bagi kalian umat Muhammad SAW, yaitu uswah hasanah pada diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik Bapak saudara sekalian saya hormati, ini insya Allah nanti biasanya akan dilanjutkan dalam khutbahnya khotib saat Idul Kurban. Ini kita ngadakan sholat Idul Kurban, sholat Idul Kurban itu apa? Ada di mana sholat kita biasanya? As-Sofat ya. Khotib yang akan menyampaikan ceramah biasanya akan mengambil intisari ini pula. Ya, yang intinya adalah memang harus diserahkan, kemudian diambil hikmahnya ya. Ditoladani bahwa itu adalah peristiwa yang sungguh sangat menegangkan. Seandainya kalau kita perhatikan diri kita sebagai seorang bapak suruh menyembelih putra kita, berat sekali ya. Tapi ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan syariat menyembelih binatang korban insyaallah. Baik Bapak sekalian saya hormati, saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita adakan sharing atau diskusi setelah ini, tapi saya tutup dulu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.